Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Nomor peserta PPG 20190919845. Nomor induk mahasiswa A3S1 22582. Mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Halu Oleo. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Lara, Desa Lara, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada praktik pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 5 dengan tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran pertama dengan materi rantai makanan. Selamat menyaksikan. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa berbaris di depan kelas. Guru memeriksa kebersihan diri siswa, kerapian pakaian, dan membangun hubungan yang positif dengan siswa, agar siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Sudah di tempat duduk? Silakan siapkan temanmu. Bersiap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Jadi alhamdulillah ya, hari ini saya lihat ini kursinya semua terisi. Berarti hadir semua kan? Saya tanya lagi, yang hadir ini sehat atau ada yang kurang enak badan? Sehat semua? Saki, saya lihat mukanya agak lesu. Saki, kurang enak badan Saki? Tapi bisa ikut belajar? Bisa, oke. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan. Zaki juga meskipun kurang enak badan masih dikasih kekuatan untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi hari ini Bu Guru senang sekali juga lihat kalian datang keadaan bersih, kukunya bersih, penuh senyum, penuh semangat. Harus seperti itu, kita harus terus semangat belajar. Oke? Supaya lebih semangat lagi, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, kita sama-sama menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Kita nyanyi sama-sama ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia.
dekat rumahnya ada sawah. Yuki, dekat sawah rumahnya Yuki. Kemudian walaupun dekat rumahnya bukan sawah, tapi pernah ke sawah. Atau mungkin orang tuanya bekerja di sawah. Oke. Jadi saya rasa hampir semua ini kita sudah pernah melihat atau pergi ke sawah. Nah sekarang, pernah tidak kalian dengar petani-petani mengeluh ada hewan yang mengganggu tanaman padinya di sawah? Hewan apa itu? Tikus. Ternyata apa lagi? Burung pipit. Ternyata di sawah itu ada yang suka mengganggu tanaman padi seperti burung pipit dan tikus. Nah sekarang saya mau tanya, tikus itu biasanya adakah juga binatang lain yang suka memangsanya? Ular. Jadi tikus itu di sawah selain dia memakan padi, dia juga dimakan oleh hewan lain yaitu ular. Tikusnya dimakan sama ular. Berarti si tikus ini selain dia memakan, dia juga dimakan. Nah, ada peristiwa yang namanya dimakan dan memakan. Ketika peristiwa itu terjadi pada beberapa hewan dan saling berkaitan, itulah yang disebut rantai makanan. Benar sekali Syahrul. Jadi rantai makanan seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang makanan. Coba kita perhatikan semua slide yang Bu Guru tampilkan ini. Tadi kita sudah menyanyi lagu sorak-sorak. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi, apa sih yang mau kita lakukan hari ini? Kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan di kelas? Kenapa Yuki? Angkat tangan. Izin kecil. Mau izin kemana? Oh ya, 2 menit nah, kita kembali. Ditutup pintunya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini apa saja yang kita mau kerjakan? Ini ada 6 poin. Yang pertama, kita harus tahu supaya kita bisa menguraikan apa itu peran produsen, konsumen dan dekomposer dalam rantai makanan. Supaya bisa itu kita akan mengamati video rantai makanan. Kemudian yang kedua, ada games yang Bu Guru sudah siapkan di Chromebook. Jadi sebentar ada games yang Bu Guru sudah siapkan. Untuk apa gamesnya? Supaya kalian bisa mendapat informasi tentang hewan-hewan dalam rantai makanan. Kemudian yang ketiga, nah setelah kalian cari informasinya di Zoopedia, kalian harus mengisi LKPD membuat diagram rantai makanan. Nanti berdasarkan diagram rantai makanan itu kalian akan membuat maket rantai makanan. Seperti apa maketnya? Sebentar Bu Guru spill gambar maketnya. Nah, kemudian setelah itu kalian juga harus paham apa itu nanti dampaknya ketika rantai makanan itu putus. Nah, kemudian selain tadi membuat maket, kalian juga akan maju ke depan untuk menampilkan maket yang sudah kalian buat. Harus dipresentasikan. Oke, sudah paham semua? Paham. Oke. Kalau begitu, perhatikan video berikut ini. Nah, jadi siapkan alat tulisnya, dicatat jika ada hal-hal yang penting atau materi yang penting. Waalaikumsalam. Suara tutup. Jadi dicatat jika ada hal-hal yang penting yang dinonton dalam video. Oke? Nah, sudah siap semua? Siap. Oke, rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan
antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi tiga. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dari tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan digunakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih yang menghadiri. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana tadi videonya, jelas semua? Jelas. Videonya tadi itu menceritakan tentang apa? Menjelaskan tentang rantai makanan. Menjelaskan tentang rantai makanan. Apakah itu rantai makanan? Ayo. Apa tadi? Makan dan dimakan. Betul sekali Adrian. Jadi apa Adrian? Makan dan dimakan. Jadi rantai makanan itu adalah rangkaian atau peristiwa memakan dimakan yang saling terhubung antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah itu. Kemudian tadi ada berapa komponen dalam ekosistem? Tiga. Ada 3. Yang pertama apa? Ada produsen. Apa lagi? Konsumen. Konsumen ada berapa tingkat sih? Ada 3. Oke. Yang satu apa lagi? Pengurai. Jadi ada 3 komponen dalam ekosistem sesuai penjelasan yang tadi. Ada yang dikatakan produsen, ada yang dikatakan konsumen, ada yang dikatakan pengurai atau biasa disebut dekomposer. Nah, apa itu produsen? Tadi dijelaskan apa itu produsen. Dia membuat makanannya sendiri. Membuat makanannya sendiri, pintar sekali. Jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Siapakah yang membuat makanannya sendiri? Padi. Oh, padi. Apa lagi? Rumput. Tumbuhan.
yang masuk produsen ini bukan chef yang di restoran, bukan juru masak, tetapi tumbuhan. Kemudian ada yang disebut konsumen. Konsumen. Nah, apa itu konsumen? Adalah yang memakan makhluk lain. Toh? Yang memakan makhluk hidup lain. Makanya konsumen itu bertingkat-tingkat. Ada konsumen tingkat 1 Yang memakan produsen, dia memakan produsen, berarti dia pemakan tumbuhan atau herbivora. Toh? Kemudian konsumen tingkat 2. Pintar sekali. Jadi konsumen tingkat 2 ini memakan konsumen tingkat 1. Berarti dia pemakan hewan. Berarti dia karnivora. Pintar sekali. Jadi saya rasa kalian sudah paham dari apa yang ditampilkan dalam video tadi. Oke, sekarang kita kembali ke slide. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang 3 pertama ini kayaknya kita sudah jawab tadi pada saat tanya. Dapatkah kalian menyusun rantai makanan pada suatu ekosistem? Bisa? Kalau Bu Guru minta kalian bikin rantai makanan, bisa? Oke, harus bisa, pasti bisa. Oke? Dan sebentar, dari diskusi yang akan kalian lakukan, kita harus tahu kira-kira apa yang akan terjadi jika salah satu bagian dari rantai makanan terputus. Iya, Mas? Oke. Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan bekerja di dalam kelompok. Kita kerja kelompok. Duduknya sudah sesuai kelompoknya? Kemarin Bu Guru sudah ubah kelompoknya dari pembelajaran sebelumnya. Sudah sesuai dengan kelompok yang baru? Ayo kita bermain dulu untuk membangkitkan semangat dan konsentrasi. Ayo berdiri semua. Jadi kasih mundur-mundur sedikit kursinya supaya tidak menghalangi. Oke. Sekarang sudah? Nah, sekarang kita mau main apa? Game hewan dan ukurannya. Sekarang saya mau tanya, gajah itu besar atau kecil? Kalau besar bagaimana? Tapi kita ganti. Kalau besar itu begini besar. Pada suatu hari, seekor gajah Oke, lanjut. Seekor gajah berjalan-jalan di padang rumput. Lalu dia berteriak, "Au!" Ternyata kakinya digigit oleh seekor semut. Oke, setelah dia digigit oleh seekor semut, dia langsung berlari ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggaruk kakinya yang gatal. Karena itu, dia menuju sebuah batu dan bertemu dengan ular. Dia bertemu dengan ular. Oke, ceritanya selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Oke, kayaknya sudah fokus dan silakan duduk. Oke. Mana? Sudah siap semua? Kita ke dalam. Oke, sekarang Bu Guru mau membagikan LKPD dan kelompok. Jadi tiap kelompok silakan ambil satu kelompoknya. Mana? Ya. Oke, silakan. Sudah ada LKPD-nya? Dinyalakan dulu kelompoknya. Tunggu sabar ya. Sudah menyala? Sini Bu Guru masukkan dulu. Oke, sekarang isi dulu identitas kalian di LKPD ya. Ayo isi dulu nama-namanya. Oke. Nah, sekarang Bu Guru punya 3 amplop berwarna. Ada 3 buah amplop berwarna. Sekarang masing-masing kelompok utusannya 1 orang
untuk mengambil amplop di depan. Ayo. Nah, sudah? Nah, Sandro, kira-kira amplop mana Sandro? Oke. Sekarang ayo kita sama-sama buka amplopnya. 1, 2, 3. Buka amplopnya. Ayo, tunggu Bu Guru tanya dulu. Yang kelompok 1 dapatnya apa? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Kelompok 2 Sungai. sungai. Kalau kelompok 3 Tanah rumput. ekosistem padang rumput. Jadi ekosistem yang kalian dapatkan itu adalah ekosistem yang harus kalian buatkan rantai makanannya. Oke? Nah sekarang silakan ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang sudah disiapkan. Mana yang padang rumput? Ini padang rumput. Ini sungai. Sawah silakan diambil. Ini bahan-bahannya untuk membuat masker. Oke, silakan data semua bahan yang kalian daftarkan. Halo. Nah, jadi perhatikan yang KPD-nya nah. Di situ di awalnya kalian harus menulis bahan dan alat yang sudah disiapkan. Ayo ditulis semua. Jadi waktunya ini kita sepakati berapa menit untuk kerja masker? 20 menit ya cukup. Ah cukup itu mudah kok bikin makernya. Makanya ayo diikuti langkah-langkahnya. Silakan gunakan game Zoopedia sesuai dengan kebutuhan kalian untuk mendapat informasi tentang ekosistem yang akan kalian buatkan rantai makanan. Ya, nah, silakan mulai. Oke. Coba baca. Untuk bisa masuk, kamu harus mempunyai tiket. Nah? Oke. Nah, dijawab dulu itu supaya dapat tiket. Siapa tahu ada di situ. Itu ikan, jenis-jenis ikan belum tentu. Siapa tahu ada ikan yang di air tawar. Hah? Itu. Oh, tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, cari di gerbang yang lain. Kembali. Kembali. Ya. Kembali lagi. Oke. Dunia mana? Dunia apa? Ikan. Ah, yang lain ada yang gunting, ada yang lem-lem. Oh, mana lemnya? Mana tadi buku kasih lem? Ya, hati-hati nanti dikena temanmu. Taruh di sini supaya jangan dia kena temanmu ya. Pintar. Ayo kompak, harus kompak selalu. Konsumen satunya mau apa dia Pak? Mau ambil tikus boleh. Tikus. Boleh tikus, boleh bibir. Ada masalah? Aman? Oke. Tidak muat di kardusnya. Jangan panik. Ini ya. Ini dibagi dua jadi disusun. Coba potong. Oh, iya. Ekosistem di atas, sungainya di bawah, toh? Harus kompak. Oke, sudah diisi tadi diagramnya rantai makanan. Yang mana rutenya? Mana itu ada diagramnya tuh? Mana? Apanya? Iya, akali saja. Kalau tidak ada bisa ditusuk pakai tusuk panjang.
Nah, untuk kelompok 1 karena sudah selesai, siapa yang mau menjelaskan tentang tunjuk memang? Sudah latihan memang bagaimana menjelaskannya? Nanti diskusikan sama temanmu, kira-kira bagaimana cara menjelaskannya sebentar di depan, oke? Oke, Bu Guru lihat dulu nah. Oke. Tanda panahnya. Oke, good job. Tos dulu. Are you ready? Yeah. Ayo yang Alia, kalau sudah tidak ada yang dikerja dikumpul sampahnya nak. Ya. Amankan, sisa bahan disimpan, yang sampah dipungut. Ya. Siapa sebentar yang mau menjelaskan? Oke. Sudah dikuasai rantai makanannya? Are you ready? Go. Are you ready? Are you ready? Okay. Are you ready? Hai. Saya mau dengar dulu suaranya kelompok 1. Halo. Kelompok 2. Halo. Kelompok 3. Halo. Oke, berarti dengan dengar suaranya berarti saya bisa simpulkan sudah siap semua tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karya kami. Perkenalkan, nama saya Aizila Rahma, Ari Sastra. Saya Adrian Maulana. Saya Hirminda. Kami akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Berawal dari padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Setelah itu, tikus akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu, ular akan dimakan oleh burung elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah berulang mati, dia akan diuraikan kembali oleh bakteri. Setelah itu, pengurai bakteri itu akan menyerap zat-zat dan sisa-sisa makanan menjadi padi. Oke. Bagaimana? Tepuk tangan dulu. Bagaimana tentang penampilannya tadi, penjelasannya Sila? Apa bagus atau kurang jelas? Bagus. Itu contoh cara menjelaskan paket yang baik, harus jelas, berurutan. Pak, kita kasih tepuk tangan spesial dulu untuk Arsila. Sekarang Guru mau tanya, bagaimana pendapatmu tentang paket yang dibuat oleh kelompok 1? Bagus. Sudah lengkap? Lengkap. Sesuai urutan? Sesuai. Atau ada mungkin dari rantai makanannya hewan yang tidak tepat? Sudah. Sudah tepat semua? Sudah. Oke. Berarti sudah tidak ada yang perlu diperbaiki? Ya. Sudah aman? Aman. Oke, jadi karena maket dan penjelasannya tadi sudah sangat-sangat jelas, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Salah, kelompok 1. Ayo. Oke, silakan ditutup presentasinya. Setelah tadi presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan paketnya disimpan. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Randi, Ari, Sagi, dan saya akan menjelaskan Rantai makanan. rantai makanan Ekosistem. padang rumput. Oke. Nah, silakan. Pertama dari rumput. Oh, Rumput adalah produsen yang membuat makanannya sendiri.
ini karena akan dimakan oleh Bang. Kamu adalah konsumen tingkat 2. Oke. Bukain dulu. Ayo, perhatikan dulu di depan. Halo. Halo. Nah, tadi Bu Guru mau bahas dulu kembali penampilan dari masing-masing kelompok. Tadi alhamdulillah semua maketnya sangat-sangat kreatif, cantik-cantik, keren-keren, dan cantik-cantiknya itu tidak melupakan dari materi pembelajaran yang kita pelajari. Rantai makanannya alhamdulillah tersusun dengan baik, tersusun dengan jelas, dan terurut dengan benar. Tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan itu apa namanya? Memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa memakan dan dimakan yang terjadi secara berurutan. Toh? Ya. Nah, kemudian dalam rantai makanan itu ada berapa komponen? Ada 3 komponen. Toh? Apa saja itu? Produsen, konsumen, Produsen, konsumen, dan pengurai. Dari cara kalian membuat market, dari kalian menjelaskan, kalian alhamdulillah sudah paham. Hah? Oke, karena sudah paham, berarti kita kerja dulu soal evaluasi. Oke, soalnya hanya 5 nomor, langsung disilang di soal, jangan lupa tulis nama. Kita kasih waktu 3 menit, santai. Banyak kan, Mak? Sudah selesai kan semua? Wah, mantap. Ternyata hanya butuh waktu 2 menit untuk kerja nih. Luar biasa. Jadi kita hentikan ini hitungannya. Hentikan. Hai. Halo. Hai. Bu Guru mau tanya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Seru. Kenapa seru? Bu Guru mau tahu kenapa seru? Karena belajar. Udah bisa belajar. Belajar di komputer, main Dan komputer. bisa presentasikan teman kita. Oh, bisa mempresentasikan marketnya. Tadi pakai Zoompedia. Ya. Bagaimana Zoompedia-nya? Bermanfaat? Bermanfaat. Bermanfaat. Dapat semua informasi yang kalian butuhkan di Zoompedia? Dapat. Dapat. Kemudian bikin marketnya mudah? Mudah. Mudah? Mudah. Kenapa mudah kita mengerjakan atau membuat market? Selain Zoompedia. Selain ada Zoompedia, apa lagi? Dan kita bersama. Karena bekerja Sama. Intinya kita semua bekerja sama-sama saling membantu sehingga pekerjaan satu bisa diselesaikan lebih cepat. Bayangkan kalau satu orang bikin satu, Susah. bisa tapi lama. Saya yakin, Bu Guru yakin bisa semua kalau disuruh buat masing-masing. Cuma pasti membutuhkan waktu yang lama. Oke? Nah, oke. Karena hari ini waktu kita juga sudah hampir habis. Sudah dikumpul semua alat tulisnya? Sudah. Itu LKPD-nya belum dikumpul ya? Ayo simpan di depan LKPD-nya. Ya. Oke, kemudian kembali ke tempat duduknya. Oke. Ayo, cepat-cepat. Ya. Oke. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, materi kita sudah diselesaikan, kegiatan-kegiatan yang tadi kita melakukan sudah terlaksana, menandakan pembelajaran kita sudah selesai. Nah, kita harus selalu bersyukur. Ya. Toh? Bersyukur toh kenapa? Karena pembelajaran hari ini bisa diselesaikan dengan baik. Cara bersyukurnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sudah diberi kelancaran dan kemudahan untuk
mengerjakan semua kegiatan belajar hari ini. Oke? Nah, dengan begitu, Bu Guru minta sila pimpin temannya berdoa, kemudian kita bersiap untuk mengakhiri pelajaran. Oke. Berdoa. Silakan. Bersiap. Berdiri. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Bu Guru tutup kembali dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan meninggalkan kelas.